Karena yang paling sulit dari sebuah kebaikan adalah menjadikannya kebiasaan. Tetapi sulit bukan berarti mustahil ya guys. Sulit itu tetap bisa kita lakukan. Berarti tetap akan ada usaha untuk bisa menyelesaikan apapun yang menjadi kendalanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mrs. Tika. Alhamdulillah sudah sampai di minggu yang berikutnya. Hari ini hari Kamis, tapi Mrs. tetap bisa tag di studionya Kreavo ini karena dapat izin dari tim Kreavo yang super kece. Siapa aja mereka? Lihat di deskripsi box. Jangan lupa di follow Instagramnya. Cowok-cowok keren. Hari ini Butika dikelilingin cowok-cowok keren, tapi mereka di balik layar guys. Kalau kepingin tahu mukanya kayak apa, lihat di deskripsi box. Butika sudah cantumin IG-nya mereka. Nah, kali ini kita mau ngobrol apa kira-kira ya guys? Kita mau ngobrol tentang optimasi produktivitas. Iya, optimasi produktivitas. Siapa yang mau produktif? Harusnya kamu juga pasti langsung tunjuk tangan ya kalau kamu ditanyain siapa yang mau produktif. Alasannya kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu. Apa itu waktu? Coba, apa itu waktu? Iya, waktu adalah sesuatu yang berharga tapi kadang tidak disadari keberhargaannya. Bagaimana kemudian kita mensyukuri waktu? Kita harus menggenggamnya. Bagaimana cara menggenggamnya? Langkah paling mudah untuk menggenggam waktu adalah dengan menyusun sebuah rencana. Jadi, waktu yang kita miliki kemudian tidak terlewat begitu saja. Karena waktu adalah salah satu aset yang tidak bisa dikembalikan setelah terlewati. Oke, kita dapat satu ya. Untuk bisa meningkatkan produktivitas, yang dilakukan pertama kali adalah menggenggam waktu dengan cara menyusun sebuah rencana. Menyusun sebuah rencana. Oke, kalau kamu sudah bisa menyusun sebuah rencana, kamu akan bisa dengan mudah menggapai kesuksesan. Kenapa? Kenapa kok bisa kayak gitu? Ada sebuah cerita menarik yang diceritakan oleh Coach Bam dalam salah satu kelas inspirasi yang diselenggarakan bersama Mrs. Tika. Kamu bisa lihat di video di bawah atau mungkin di atasnya, nanti Tika tulis linknya, di mana Coach Bam menceritakan seorang pemuda yang memiliki sejumlah uang, kemudian dia ingin menuju satu tempat. Dia memanggil taksi yang lewat, kemudian dia naik taksinya. Waktu ditanya sama si sopir, kamu mau kemana mas? Mau kemana? Dengan santainya si pemuda ini menjawab, jalan aja dulu pak, gitu. Oke, akhirnya berjalanlah si sopir ini membawa pemuda yang tadi pingin jalan-jalan. Nah, pada saat sudah jalan terus, mau kemana mas? Jawabannya masih jalan aja pak. Mau kemana mas? Jalan aja pak. Terus begitu. Argo dari taksi ini pun terus bertambah dan akhirnya si supir ini bertanya sama si pemudanya. Apa yang ditanyakan? Mas mau kemana? Kamu punya uang berapa? Gitu. Maksudnya apa? Karena si argonya sudah menunjukkan angka yang lumayan tinggi. Kemudian si pemuda ini pun menyebutkan nominal yang dia punya. Dan ternyata sudah melewati dari apa yang dia miliki. Artinya apa? Sepanjang dia mengikuti perjalanan yang dibawa sama si drivernya, dia belum sampai juga ke tujuan yang dia inginkan. Kok bisa uang yang dia miliki, aset yang dia miliki terlepas begitu saja? Ya itu tadi, yang namanya waktu, ya itu adalah aset berharga yang kadang tidak disadari keberhargaannya. Jadi terlewat begitu saja. Sama seperti seorang pemuda yang kemudian dia punya uang, kepingin jalan-jalan tapi nggak ada tujuan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia udah masuk ke dalam satu taksi yang mungkin bisa membawa dia ke tujuannya, dia tidak bisa nyampe ke tujuannya dengan modal yang dia miliki. Jangan sampai kemudian kalian sama seperti si pemuda ini ya guys. Artinya apa? Oke, berarti kita harus punya tujuan. Susun rencana dan punya tujuan. Supaya waktu yang dimiliki bisa optimal untuk dimanfaatkan. Produktivitas pun akhirnya bisa meningkat. Satu, menggenggam waktu dengan menyusun rencana, dan rencana ini pasti harus ada tujuan. Yang ketiga, kemudian kamu harus action, atau artinya adalah melakukan aktivitas untuk merealisasikan rencana. Setelah punya rencana, tujuannya udah jelas, tinggal direalisasikan. Gimana cara realisasinya? Iya, kamu bisa kemudian menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Mungkin rencananya A, ternyata di keadaan di lapangan tidak memungkinkan rencana A. Berarti pada saat itu pun kamu harus segera adaptif dan tanggap untuk bisa bereaksi, sehingga realisasi ini nanti sesuai dengan keadaan yang ada.
Nah, kalau dari realisasi gimana terusan? Ya, kalau kamu sudah realisasi, tahap yang selanjutnya adalah kamu harus bisa menjurnalkannya. Ini yang kemudian Butika garis bawah ini. Sebetulnya konten ini, Butika kepingin banget menyampaikan pesan sama kalian betapa pentingnya menjurnalkan aktivitas harian kalian. Kenapa? Karena tadi udah punya rencana, udah actionnya bagus, tapi kalau kemudian nggak dijurnalkan, tiba-tiba rasanya tidak melakukan apapun. Karena itu, yuk latihan bikin jurnal harian. Jadi, di jurnal harian ini kamu catat nih semua hal yang kemudian sudah kamu lakukan dari rencana yang kamu miliki. Bisa jadi jurnalnya juga di start dari rencana. Di jurnal ini ada rencananya, kemudian ada eksekusinya. Dan kamu bisa ngevaluasi. Karena apa? Yang namanya evaluasi itu butuh data. Kalau kamu nggak punya jurnal harian, kamu nggak bisa mengevaluasi apa yang kurang dari proses yang sudah kamu lakoni. Karena itu penting banget untuk bisa menggunakan jurnal harian ini. Nah, Bu, berat nih jurnal harian. Saya kan nggak hobi nulis. Saya kan kalau misalnya lagi pada saat itu sudah selesai ngelakuin, kayaknya kalau menjangkau buku itu susah. Nah, yang tahap berikutnya adalah untuk menjurnalkan harian ini, kamu perlu memilih media yang sesuai atau yang cocok dengan diri kamu. Kalau kamu mungkin masih muda, aktif bersosial media, bisa banget kamu pakai media sosial. Kayak misalnya Mrs. Tika nih, Mrs. sebenarnya hobi banget nulis, tapi kalau misalnya Mrs. tulis di buku, kadang-kadang bukunya entah di mana, kertasnya entah di mana. Karena Mrs. butuh data untuk mengevaluasi realisasi dari rencana-rencana yang Mrs. buat, maka Mrs. kemudian menguploadnya di akun Instagramnya Mrs. sendiri. Kalau kamu pengen tahu kayak apa jurnal harian itu contohnya, kamu juga bisa lihat di deskripsi box akun dari Instagramnya Mrs. Tika. Selain itu, kamu juga bisa kok kalau yang memang hobinya nulis, tulis aja. Zaman sekarang juga terkenal tuh ada yang namanya bujo atau bullet journal. Kemudian setelah kamu berhasil menjurnalkan, kamu punya data, kemudian kamu mengevaluasinya, apa yang kemudian kamu lakukan berikutnya? Iya, tahap paling penting dari semua ini adalah konsisten. Kenapa? Karena yang paling sulit dari sebuah kebaikan adalah menjadikannya kebiasaan. Tetapi sulit bukan berarti mustahil ya guys. Sulit itu tetap bisa kita lakukan. Kita berarti tetap akan ada usaha untuk bisa menyelesaikan apapun yang menjadi kendalanya. Artinya apa? Tetap harus kamu lakukan sedikit demi sedikit supaya nanti kamu merasakan ada kenyamanan, supaya nanti kamu merasakan ritmenya sebagai bagian dari diri kamu. Kalau kamu masih kesulitan, gampang. Tantang diri kamu 21 hari menjurnalkan aktivitas harian. Jadi nanti kamu tantang diri kamu sendiri selama 21 hari ini paksa diri kamu untuk bikin jurnal harian. Nanti setelah 21 hari, kamu akan ngerasain itu jadi bagian dari hidup kamu. Akan jadi rutinitas yang kemudian akan bisa meningkatkan dari produktivitas kamu sendiri. Oke guys, kita sudah hampir sampai di akhir dari video ini. Kita buat kesimpulannya ya guys. Artinya apa? Untuk optimasi produktivitas, kamu cukup melakukan beberapa langkah sederhana ini. Yang pertama, susun rencana. Yang kedua, realisasikan dengan bentuk aksi. Yang ketiga, jurnalkan untuk dapat sumber data. Dan yang keempat, evaluasi. Keempat aktivitas ini konsistenlah supaya bisa jadi formula sukses yang bisa kamu gunakan mencapai mimpi atau impian kamu. Nah, sampai di situ dulu. Jangan lupa juga untuk bisa subscribe channelnya Mrs. Tika dan tekan tombol loncengnya untuk dapat pemberitahuan setiap ada video-video baru. Terus, jangan lupa. Kedengeran nggak ya suaranya? Jangan lupa juga untuk bisa follow dari Instagramnya Kreavo. Ada 3 loh sekarang ya guys, ya kan? 3, 4, ada 4. Ada 4 apa aja kok banyak banget. Makanya langsung aja nih Butika taruh di bawah sini. Langsung kalian kepoin keempat-empatnya akun Instagramnya dari si Kreavo. Dan di Maret ini akan ada event luar biasa. Jangan sampai ketinggalan. Jadilah bagian dari Kreavo untuk bisa melahirkan anak muda Indonesia yang kreatif. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.